Shalom, selamat sahabat saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sahabat ini kita kembali datang kepadanya untuk beribadah dan terlebih akan mengingatkan kembali firman Tuhan yang kita sudah pelajari sepanjang minggu ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Marilah kita berdoa sejenak meminta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena begitu baik Tuhan memimpin kami sepanjang minggu ini. Satu sahabat kami lalui lebih dekat kepada kedatangan-Mu. Firman-Mu yang akan kami ulangi kembali, pelajaran sekolah sahabat yang sudah kami pelajari sepanjang minggu. Biarlah kiranya kuasai kami dengan Roh-Mu supaya kami semakin mengerti dan dalami, iman kami dikuatkan, nama-Mu ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sepanjang minggu yang baru saja berlalu, kita mendapatkan satu judul sekolah sahabat yang begitu baik, yaitu mengembangkan sikap yang memenangkan. Pada umumnya, manusia di atas dunia ini sudah terkontaminasi dengan persaingan. Terkontaminasi dengan persaingan ini mengakibatkan orang tidak senang kalau orang lain maju. Bahkan ada istilah menarik ke bawah, menghalangi kemajuan orang lain. Tapi untuk sepanjang satu minggu yang sudah kita lalui, kalau kita belajar baik-baik, itu adalah merupakan sifat yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Sikap yang tidak baik sebagai anak-anak Tuhan. Dan apa yang kita mau dapatkan pada sepanjang sabat yang lalu, pelajaran sekolah sahabat kita mau kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Mari kita membuka pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya untuk satu minggu yang baru saja berlalu ini. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pelajaran sekolah sahabat kita kali ini, ada sikap yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan yang patut untuk dihidupkan, dan bukan sekedar dihidupkan tetapi itu menjadi darah daging kita, yaitu semakin kita mempelajari kehidupan Yesus, harusnya kita semakin mempunyai kemampuan darinya untuk menerima dan menguatkan orang. Jadi inilah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Meskipun Yesus sendiri mengeluarkan teguran keras kepada para pemuka agama pada zamannya, tetapi Yesus tidak pernah menunjukkan nada kesombongan atau keunggulan. Jadi saudaraku, apa yang diteladani dari kehidupan Yesus ini adalah kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan mau supaya orang bersuka cita. Allah tidak menghendaki perselisihan, tidak menghendaki pertentangan, tidak menghendaki percekcokan, perseteruan. Justru dia berusaha adalah untuk memberikan pemahaman demi untuk kebahagiaan bersama. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang berada di luar jangkauan kasih Yesus. Segala sesuatu yang Yesus lakukan adalah selalu di dalam ruang lingkup kasih. Inilah sebenarnya yang menjadi kerinduan besar sorga kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya tadi judulnya adalah merupakan sikap
yang memenangkan. Kalau dibilang sikap memenangkan, ya, artinya bahwa kita ini tidak hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Kita tidak mau bahagia sendiri. Kita tidak mau makan sendiri. Kita tidak mau senang sendiri. Kalau itu yang ada pada kita, saudara, itu adalah merupakan sifat tabiat yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru Yesus di dalam kehidupannya, dia menunjukkan rasa hormat kepada semua yang dia datangi dan memperlakukan mereka dengan cara bagaimana? Dengan martabat yang layak dan patut diterima. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita amati pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu yang baru berlalu ini, penerimaan terhadap Injil, ya, ditunjukkan oleh Yesus bahwa itu tidak dibatasi oleh keadaan. Penerimaan terhadap Injil tidak dibatasi oleh komunitas, oleh suku, oleh bangsa. Ya. Permusuhan pun tidak menjadi tembok yang dapat menghalangi penerimaan Injil. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam bahasa sederhana saya katakan begini. Bagi Yesus, seluruh manusia yang ada di dunia ini, dalam kasta apapun, dalam level apapun, latar belakang bagaimanapun, sebenarnya di mata Tuhan mereka berharga. Di mata Tuhan mereka itu adalah mahal. Itulah sebabnya kenapa Yesus memperlakukan dengan sifat, sikap memenangkan. Jadi saudara, di benak Allah kita, di dalam pikiran Allah kita, tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tidak diselamatkan. Tidak ada yang tidak diberkati. Kalaupun itu terjadi di atas dunia ini, ada orang yang binasa, ada orang yang tidak diberkati, ada orang yang jahat, ada orang yang menderita dan lain sebagainya. Itu bukan karena Allah, tapi itu adalah akibat daripada pemberontakan, daripada pelanggaran, daripada dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus berusaha menerobos tembok pemisah. Di dalam Kisah pasal yang ke-8, ayat yang ke-4, ayat yang ke-5 dan ayat ke-14, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kitab ya Kisah pasal 8. Ya, mungkin ini perlu menjadi bahan pertimbangan buat kita untuk semakin memahami ya apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita sebagai anak-anaknya. Saya mau baca ayat yang ke-4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Dan ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ada permusuhan yang besar di dalam benak orang Israel, orang Yahudi, ya, kepada orang-orang Samaria. Tetapi Tuhan sekarang berusaha bagaimana menerobos itu supaya pemisah itu dihancurkan. Dan kita melihat sekarang ini pekabaran itu sampai ke Samaria. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus menggerakkan hati para murid. Sekarang dengan senang hati mereka bisa melayani orang lain. Orang Samaria yang selama ini dianggap sebagai musuh, tidak punya pengharapan,
Tapi Yesus melihat di balik itu semua bahwa ada pengharapan. Bagaimana dalam Yohanes pasal 4 diceritakan wanita yang ketemu dengan Yesus di sumur Yakub itu. Justru dengan wanita yang tidak punya reputasi baik ini, tapi bisa digunakan oleh Tuhan untuk memperkenalkan kebenaran. Dan berapa banyak orang yang datang, bukan sedikit saudara. Kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi duniawi kita. Kita lupa bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk memimpin dunia ini. Berkuasa untuk mengubah hati manusia di atas dunia ini. Berkuasa untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mau digunakan untuk menyampaikan pekabaran ini. Penyesuaian sikap adalah hal yang sangat penting. Saudara-saudaraku, seringkali sikap kita yang menentukan kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain. Sikap yang keras, kritis, dan tidak bersahabat justru akan membuat orang lebih jauh dari kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebaliknya justru sikap yang positif dan kepercayaan pada orang lain menarik mereka kepada kita dan menciptakan ikatan persahabatan. Saudara-saudara, saya mempelajari sampai hari ini dan itu saya percaya, saya imani. Manusia yang lahir di dunia ini, makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk tumbuh-tumbuhan, membutuhkan perhatian, membutuhkan sentuhan yang baik, membutuhkan pelayanan yang baik. Saudara-saudara, bila mana dengan sikap yang manis, sikap yang sabar, sikap yang peduli, sikap memperhatikan, sikap yang menghormati, mengampuni yang kita miliki. Saudara yang kasih, apa kira-kira yang terjadi di atas dunia ini? Saudara bisa tebak. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia mau saudara-saudara, apa yang dia lakukan di atas dunia ini, yang sudah menjadi teladan kita ikut. Kelemah lembutan, belas kasihan, kepedulian, pengampunan, perhatian, iba. Saudara-saudaraku yang kasih, itulah sebenarnya yang menjadi modal kita. Inilah yang disebutkan tadi, mengembangkan sikap yang memenangkan. Saudara, ini tidak mudah memang. Dan saya menyadari itu adalah merupakan usaha yang harus dilakukan bersama dengan doa. Merendahkan hati bukanlah usaha yang mudah. Di hadapan orang lain, bagaimana kita bisa menyenangkan orang, bisa memenangkan orang, itu bukan hal yang mudah. Kadang-kadang muncul juga kemanusiaan kita, saudara. Ada rasa bosan, ada rasa kesal. Mungkin kita juga menjadi tidak simpati oleh karena perlakuan orang. Namun pelajaran dalam 1 minggu yang baru berlalu ini mengajak kita. Karena musuh pun harus didoakan. Musuh harus diampuni. Wow, ini bukan mudah. Tapi biarlah dengan pertolongan Tuhan saja, dengan mengandalkan kuasa Tuhan saja, kita dapat melakukan hal itu. Saudara-saudara yang kasih, penekanan Yesus dalam pelayanannya, bahwa Yesus menekankan pentingnya iman, gantinya hanya sekedar disebut sebagai umat Tuhan. Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Tidak ada yang terlalu mahal dan sia-sia yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada, saudara. Memenangkan jiwa. Itu sebabnya di dalam gereja, komite gereja yang baik,
Yang pertama yang dibicarakan adalah penginjilan, bukan uang. Karena kemenangan jiwa-jiwa yang ditobatkan kepada Tuhan, orang-orang yang dipelihara di dalam Tuhan, itu jauh lebih mahal daripada uang. Karena uang tidak dapat menyelamatkan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pujian Yesus bagi orang yang dianggap justru tidak layak oleh orang beragama. Kadang-kadang kita ini hanya melihat dengan kasat mata rohani, mata duniawi kita, bukan mata rohani, memandang orang lain. Kita selalu melihat orang lain dari sisi duniawi, tapi lupa kita memandang dari segi rohani. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk membicarakan kebenaran di dalam kasih. Jadi waktu kita bicarakan kebenaran, bukan yang kita bicarakan itu posisi, bukan yang kita bicarakan itu level, bukan yang kita bicarakan itu kekayaan, harta, atau jabatan, tidak saudara. Tetapi selalu dibicarakan semua itu dalam lingkungan kasih. Dan kasih itu adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih yang memenangkan. Saudara yang kasih, Paulus menasihati anak didiknya Timotius. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini harus seiring, saudara-saudaraku. Pada waktu kita berbicara, menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan, ini dibarengi dengan kesabaran, dibarengi dengan kelemah lembutan, tetapi jangan lupa, teguran tetap berjalan. Yang salah harus tetap dinyatakan salah. Tidak ada kompromi dengan hal itu. Tapi sekali lagi, sifatnya bukan menghakimi, tetapi memperbaiki. Sifatnya menyelamatkan. Saya punya pengalaman dalam sekian puluh tahun dalam pekerjaan ini. Yang saya tanamkan di dalam pelayanan saya, dalam hati saya, dalam pikiran saya, bahwa setiap jiwa yang ada di depan saya, baginya Yesus sudah mati. Dan dia perlu diselamatkan. Pada waktu terjadi sesuatu yang melanggar, yang harus didisiplin, bahkan harus dipecat, tapi di benak ini, kalaupun itu terjadi, kalaupun itu harus dilakukan, tujuannya adalah penyelamatan. Ingat sekali lagi, bukan menghukum, bukan menghakimi. Itu yang kadang-kadang terjadi di dalam gereja kita. Keputusan-keputusan yang justru membuat orang binasa. Bukan keputusan membuat orang untuk kembali menyadari betapa jatuhnya, betapa tenggelamnya dia. Lalu keluar dari situ, kita tolong supaya gereja dibersihkan, dirinya dibersihkan, hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, dan ada garansi, jaminan untuk keselamatan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kita mau merendahkan diri di hadapan Allah dan menjadi baik hati, sopan, serta lemah lembut, lalu kita mengasihani, penuh belas kasihan, akan ada 100 pertobatan. Ingat saudara-saudara, akan ada 100 pertobatan kepada kebenaran, di mana sekarang hanya satu. Saudaraku yang kasih, jiwa sekarang ini begitu mahal. Dan saudara, itu mahal, saudara. Jaga hatimu, jaga dirimu, jaga imanmu. Bagaimana kita bisa menjaga itu? Mari kita juga dilatih untuk menyelamatkan orang lain. Dilatih untuk membuka pikiran hati kita untuk menolong orang lain. Jadi itu harus sejalan, saudaraku. Kalau itu enggak sejalan, tidak bisa kita miliki
kesempurnaan yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, nggak mungkin. Karena bagi Tuhan bukan teori. Bagi Tuhan itu adalah implementasi, pelayanan, pengorbanan, kehidupan. Itulah khotbah yang besar di mata Tuhan. Jadi kalau kita mau seperti tadi, ada banyak jiwa yang akan bertobat. Disinilah perhatian, belas kasihan, keinginan untuk menyelamatkan itu dibutuhkan. Apakah dasar penerimaan kita? Saudaraku, Roma 15 ayat 7. Menerima orang lain sama seperti Kristus telah menerima kita. Ya. Jadi kalau kita sudah dimenangkan oleh Kristus, kita pun harusnya rindu memenangkan orang lain. Kalau kita sudah diberkati oleh Kristus, kita juga rindu untuk orang lain dapat berkat. Itu namanya kasih, tidak mementingkan diri. Ramah seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni. Efesus pasal 4 ayat 32. Saudara-saudaraku yang kasih, inti dari kerinduan Yesus Kristus adalah hanya satu, penyelamatan. Itu sebabnya dalam 2 Petrus pasal yang ketiga 9, Allah tidak lalai menepati janjinya. Kalaupun ada orang yang berkata, oh lihat, dari dulu kita sudah dengar firman Tuhan, Yesus datang, mana ada sampai hari ini. Ingat saudaraku, ya, alasannya ialah dalam 2 Petrus 3:9, oleh karena Allah tidak mau orang binasa, melainkan bertobat. Jadi ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kebenaran Alkitab yang disajikan dengan rendah hati dalam Roh Kristus, dengan sikap penuh kasih, dapat memenangkan hati yang keras dan mengubah kehidupan. Hanya itu saudaraku. Bukan hanya sekedar kefasihan lagi. Karena saya rasakan sampai hari ini, betapa susahnya memenangkan satu jiwa. Oleh karena apa? Kita belum menyadari tanggung jawab itu. Sekiranya gereja Tuhan, semua kita ini menyadari apa tugas kita, menyadari apa pekerjaan, bagaimana sikap kita kepada orang lain. Saudaraku, 100 jiwa katanya tadi, Tuhan akan kirimkan, gantinya hanya satu. Jadi ya, saya melihat begini, Tuhan walaupun menuntut secara pribadi tanggung jawab dari kita, tetapi tanggung jawab gereja nih, tanggung jawab tubuh Kristus, kesatuan itu tidak bisa dihindari saudara. Karena untuk itulah Yesus ada. Apa pendalaman pada malam hari ini? Yang merupakan rangkuman dari seluruh pelajaran kita. Dalam Kristus terdapat kelemah lembutan. Saudaraku, kasih sayang orang tua. Bagaimana orang tua kasih sama anaknya? Anugerah yang tiada tara. Berkat-berkatnya ditawarkannya di dalam istilah-istilah yang paling menarik perhatian. Supaya manusia bisa tertarik dan mendapatkannya. Dan Yesus juga tidak merasa puas hanya dengan ya, mengemukakan ya, berkat-berkat itu. Tapi dia mau supaya kita ini semua menjadi berkat kepada orang lain. Ya, jadi kita lihat di sini ya, ada yang namanya kalau dalam bisnis itu multi level marketing, bahwa dari satu ya menjadi sekian, dari sekian menjadi sekian, semakin lama semakin banyak. Kasih itu harus menyebar, pekabaran itu harus menyebar, keselamatan itu harus menyebar. Tidak hanya untuk bagian satu orang atau kelompok. Demikianlah hendaknya hamba-hambanya harus menawarkan kekayaan kemuliaan dari pemberian yang tidak terperikan itu. Saudaraku, kasih Kristus yang ajaib akan mencairkan dan menaklukkan hati. Sedangkan hanya sekedar mengulangi ajaran tidak akan melaksanakan apa-apa. Jadi pada saat ini, pada sabat ini, firman Tuhan katakan, hiburkanlah umatku. Hai Sion, apa dikatakan?
Nyaringkan suaramu, jangan takut. Ya. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat Allahmu. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpun dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita ini memiliki pikiran yang sama dengan Kristus. Dengan misi sorga, apa itu? Menyelamatkan orang lain, memenangkan orang lain. Jadi ya, ini tidak bisa dilakukan tanpa sebuah pengorbanan, tanpa sebuah komitmen. Hal ini tidak mungkin terjadi saudara tanpa hati kita ditaklukkan di dalam kasih Kristus. Ya. Saya rindu pada sahabat ini dengan pelajaran baru kita dengarkan sepanjang 1 minggu yang berlalu. Mari kita buka hati kita. Anggap orang lain itu yang ada di sekitar kita adalah memang betul-betul milik Kristus. Dia patut diselamatkan. Pada waktu kita menyelamatkan mereka, menuntun mereka, di saat yang sama kita sedang berjalan bersama-sama dengan mereka bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji namamu. Oleh karena firman Tuhan yang begitu indah, kiranya kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami memiliki kerendahan hati, memiliki kerinduan, menyelamatkan jiwa-jiwa, menyampaikan pekabaran dengan sukacita. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, biar roh penginjilan, roh penyelamatan, roh kerendahan hati, roh kelemah lembutan, dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan saja menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.